Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solih Solihah. Hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu SPDP dan PPKN. Nah, pada pelajaran SPDP ini kita akan belajar tentang contoh-contoh properti tari, kemudian juga contoh-contoh lagu yang memiliki tangga nada mayor dan minor. Insya Allah ini bukan materi baru, tapi sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang hal ini. Maka di sini Ustazah ingin memperjelas lagi dan mengingatkan lagi tentang materi ini ya. Nah, yang pertama kita belajar tentang properti tari. Di sini Ustazah punya contoh tentang properti tari, yaitu tari tradisional Caping Nganca. Nah, tari ini berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Tari tradisional Caping Nganca ini menceritakan tentang kehidupan petani. Nah, bagaimana gambarannya? Para petani yang sedang bekerja, mulai dari menanam, merawat, hingga memanen padi itu diwujudkan dalam sebuah tarian. Nah, sesuai dengan namanya, tari ini menggunakan properti yaitu caping. Ada yang tahu caping? Ya, caping itu adalah penutup kepalanya Pak Tani saat dia bekerja di sawah. Maka properti tari caping ini adalah propertinya adalah caping. Tari Caping Nganca. Dan caping itu terbuat dari anyaman bambu. Fahim tum? Insyaallah paham ya. Tari tradisional Caping Nganca. Kemudian yang kedua kita belajar tentang lagu yang memiliki tanda nada minor. Nah, yaitu contoh lagunya adalah Terima Kasihku. Ada lagi contoh tangga nada lagu yang memiliki tangga nada minor. Apalagi selain Terima Kasihku, lagu Syukur. Kemudian Tanah Airku, gimana lagunya? Tanah airku tidak kulupakan. Nah, jadi ciri-ciri lagu yang memiliki tangga nada minor, dia memiliki ciri-ciri sedih gitu ya, kurang bersemangat. Sedangkan kalau mayor, dia lagunya bersemangat. Contohnya seperti Halo Halo Bandung, Indonesia Raya. Nah, itu adalah lagu yang punya tangga nada mayor. Nah, sekarang kita belajar tentang lagu Terima Kasihku. Lagu Terima Kasihku, pengarangnya adalah, pencipta lagunya adalah Sri Widodo. Siapa? Sri Widodo. Nah, bagaimana lagunya? Ada yang sudah tahu? Kita nyanyikan bersama-sama ya. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku, kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku ucapkan. Nah, adapun pelajaran PKN kali ini kita belajar tentang manfaat persatuan dan kesatuan dan contoh-contoh sikapnya. Nah, bagaimana sih
manfaat dari persatuan dan kesatuan juga terhadap Indonesia, terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Indonesia seperti yang antum ketahui banyak sekali memiliki keberagaman karena letak geografis yang Indonesia miliki, sehingga negaranya itu banyak pulau, kemudian juga akhirnya memiliki banyak suku, sehingga banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia. Sumber daya alam juga sangat beragam di berbagai wilayah. Maka dari itu kita harus memiliki sikap persatuan dan kesatuan demi untuk menjaga bersyukur atas keragaman tersebut. Maka kita harus jaga, kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya nikmat yang Allah kasih kepada kita. Nah, kekayaan yang ada di Indonesia, sumber daya alam itu haruslah dikelola dengan tujuan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat. Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat itu bisa dicapai ketika pengelolaan sumber daya alam itu menjunjung tinggi sikap-sikap persatuan dan kesatuan yang harus kita miliki bersama. Nah, lantas apa saja ya manfaat dari persatuan dan kesatuan terhadap pengelolaan sumber daya alam? Nah, manfaat yang pertama adalah dengan adanya sikap persatuan dan kesatuan ini, pengelolaan sumber daya alam akan disebar secara merata ke seluruh wilayah. Karena bisa jadi ada wilayah yang sumber daya alamnya tidak sebanyak dengan sumber daya alam di wilayah lain. Maka haruslah disebarkan, didistribusikan ke wilayah lain agar dapat dimanfaatkan bersama. Kemudian, apa yang terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi itu tidak dikelola dengan semangat persatuan dan kesatuan? Maka akan menyebabkan ketimpangan atau ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi pada daerah yang memiliki sumber daya alamnya sedikit. Nah, kasihan kan daerah tersebut, akhirnya menyebabkan ekonomi masyarakat di sana jadi lemah, kemudian tidak tercukupi kebutuhan masyarakat di sana. Maka harus dikelola, didistribusikan secara merata. Nah, lalu apa saja contoh-contoh sikap yang menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan? Kalau tadi itu dalam hal mengelola sumber daya alam, sedangkan sikap-sikap persatuan itu bisa kita juga tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di keluarga, di sekolah, bersama teman-teman, di masyarakat gitu. Nah, contohnya apa? Misalkan membantu ibu mencuci piring. Selain merupakan aktivitas berbakti kepada orang tua, itu juga bisa untuk meringankan, membantu pekerjaan dari ibu. Kemudian bermain bersama adik, saling menghargai antar teman, kemudian membantu saat teman kesulitan, dan menghargai perbedaan suku, perbedaan bahasa, kemudian perbedaan budaya. Kita harus saling menghargai. Itu bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan di lingkungan kita sehari-hari. Nah, sekian penjelasan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.